Pagi bosku, salam dari kaki gunung Seribu Dolok, Silimakuta. Kembali lagi guys ya ke channel YouTube kita, Dimas Kawan Milan Rambo. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa guys ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan paling penting, jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah guys, kita lagi di ladang ya. Udara hari ini dingin banget. Jadi terasa banget dinginnya. Saking dinginnya harus pakai jaket guys ya. Jadi bikinlah guys kondisinya. Nah guys, hari ini kita mau bahas tentang sawi ataupun sayur putih ataupun sayur keriting. Kalau di daerah saya guys, sawi itu sering disebut sayur keriting guys ya. Jadi jangan heran ya namanya. Kalau di sini namanya sayur keriting, sama kayak kamu cari pasangan, jangan heran ya. Nah, kalau sayur ini guys, teman-teman pasti udah pada tahu ya jenisnya masuk ke jenis apa. Nah, ini masuk ke jenis genus Brassica. Jadi teman-teman kita yang di sekolahan pasti tidak asing, ataupun yang bergerak di tanaman pasti nggak asing dengan nama ini, yaitu genus Brassica. Kemudian guys, kita juga sama-sama tahu kalau asal mula sawi ini berasal dari Tiongkok atau Cina ya, dan kemudian menyebar ke Asia Timur, dan kemudian di Asia lainnya seperti Filipina, Vietnam, negara-negara Asia lainnya lah. Tapi yang jelas asal mula sayur keriting ini atau sawi ini berasal dari Tiongkok. Nah kemudian guys, sayur ini juga banyak manfaatnya ya. Selain mengandung vitamin dan juga mengandung mineral juga, jadi sangat bagus buat kesehatan tubuh kita. Dimana jika kita mengkonsumsi sawi atau sayur keriting ini bisa untuk mengobati pilek, terus kemudian flu. Apalagi sekarang cuaca ini nggak mendukung guys ya, penyakit pilek atau flu pasti sangat sering kita jumpai. Jadi sangat bagus guys untuk mengkonsumsi sawi atau sayur keriting ini. Ya untuk olahannya tergantung teman-teman semuanya. Bisa direbus, bisa ditumis, bisa juga diolah sesuai keinginan teman-teman semuanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sangat bagus ya untuk kesehatan kita. Nah kemudian guys, kalau di Indonesia sawi atau sayur keriting ini tren dengan nama sawi hijau. Nah bisa kita lihat guys ya. Nah ini dia sawinya atau sayur keritingnya. Jadi ini kisaran masih umur seminggu guys ya. Jadi bisa kita lihat nih, masih kecil dia, masih kecil. Nah daunnya ini kelihatan kuning ya. Ini jangan dianggap menjadi sebuah hama ya, tapi inilah prosesnya, dia berguguran. Jadi nanti bagian tengah, nah ini akan membentuk crop selanjutnya. Nah kemudian guys, kita bisa lihat ya bersama-sama
Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 baris ya. Atau istilah di sini guys, di Simalungun galung ya. Jadi lebarnya ini 90 cm. Kemudian, nah ini guys, kita bisa lihat ya, panjangnya lumayan panjang ya. Kurang lebih ada sekitar 200 meter. Jadi dalam satu baris ini, setelah saya hitung dengan panjang 200 meter, dia sayurnya bisa mencapai sekitar, bervariasi ya. Ada yang 180, ada yang 190. Nah, bervariasi guys jumlah tanamannya. Terus kemudian jarak tanamnya itu guys, nah bisa kita lihat. Jadi dalam 1 meter itu isinya 4 ya. Jadi jarak antara sayur yang satu dengan sayur yang lain itu kurang lebih 25 cm. Jadi dalam 1 meter itu isinya 4 batang ya. Jadi bisa kita kalikan dengan panjangnya tadi 200 meter. Jadi ketahuan berapa jumlah sayurnya. Nah, kemudian cara kerja sayur ini yang saya pakai lumayan unik guys ya. Jadi saya membuat secara sederhana ya. Jadi awal-awal saya melubangi dulu untuk sayur ditanam ya. Terus kemudian guys, lubangnya jangan terlalu dalam ya, supaya sayurnya bisa kelihatan ya, dan dia juga pertumbuhannya tidak terganggu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dilubangi tapi jangan terlalu dalam, sekitar 5 sampai 6 cm lah kedalamannya. Terus setelah kita lubangi, nah kemudian kita udah bisa nanam sayurnya guys ya. Kita tanam, kita masukkan ke lubang tadi. Jadi bibitnya ini mereknya Ito ya guys ya. Jadi lumayan bagus bibitnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, setelah dilubangi terus kita tanam sayurnya. Nah, kemudian guys, setelah ditanam jangan lupa ya, di samping sayur ini kita taruh kompos atau pupuk kandang ya. Nah, saya pakai pupuk kandangnya atau komposnya itu dengan kotoran ayam guys ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kotorannya tidak ada lagi ya, udah diserap oleh tanah sama akar dari sayur. Jadi itu tujuannya supaya mempercepat perkembangan sayur ini guys. Terus kemudian setelah dilubangi, ditanam, ditaruh kompos. Nah, ini penting juga guys, jangan lupa ya untuk memompanya supaya sayurnya tidak layu guys ya. Jadi ketika besok kita bisa melihat sayurnya segar. Nah, ini bisa kita lihat guys, sayurnya segar ya kan, dia tidak layu nih. Nah, ini umurnya kurang lebih baru 5 hari. Nah, ini juga karena baru nanam, kita harus memperhatikan kadar airnya ya. Jadi sangat memerlukan banyak air kita ketika baru ditanam. Bersyukur, puji Tuhan, cuaca di sini mendukung ya. Jadi ketika saya nanam, cuacanya hujan. Jadi bisa kita lihat ya, sayurnya tumbuhnya segar dia. Nah, jika hujan tidak datang guys, jadi kita harus ngambil langkah lain, yaitu dengan cara kita menyiramnya. Jadi memang perlu kerajinan ya untuk menyiram sayur ini guys ya. Ya sama kayak kamu cari jodoh, harus semangat, rajin untuk mendapatkan si buah hati. Nah, kemudian guys, seperti yang saya bilang tadi, udah ditanam. Langkah akhirnya jangan lupa ya guys ya, dikasih obat ya,
atau dipompa istilah di sini. Jadi obatnya itu untuk mencegah supaya tidak ada ulat ataupun kutu ya. Jadi obat yang saya pakai itu Ripcot sama Davat. Jadi supaya menghindari sayur ini tidak ada kutu ataupun ulat memakan daunnya. Nah ini guys, bisa kita lihat ya. Nah tumbuhnya rata ya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, karena cuaca di sini mendukung ya. Pas saya nanam di sini datang hujan, jadi bisa kita lihat pertumbuhannya rata, tumbuh semua. Jadi guys, saya sebagai petani selalu memperhatikan tanaman saya yang saya tanam. Nah ini kita tunggu ya, sekitar 2 sampai 2,5 bulan sayur ini udah bisa dipanen. Jadi jenis-jenis sayur ini berbagai macam guys ya. Ada sawi putih atau sayur keriting, ada sawi hijau, dan paling unik ada pakcoy. Cuman yang saya tanamin adalah sawi putih ataupun istilah di sini sayur keriting. Jadi guys, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang bergerak di pertanian ataupun di luarnya, apalagi kaum milenial ya. Udah saatnya kita bercocok tanam, mengembangkan daerah kita masing-masing. Apalagi tahun depan seperti pidato Pak Presiden Jokowi, akan ada resesi besar-besaran. Jadi guys, jangan gengsi ya untuk mulai bertani. Kalau kita jiwai, kita maknai, dan jangan lupa berdoa guys. Saya percaya ya, kita sebagai orang yang percaya, sesuai kepercayaan masing-masing, pasti kita serahkan kepada Tuhan. Hasilnya kita harapkan bisa memuaskan. Jadi demikian guys. Salam dari kaki gunung Sibrodolok, Silimakuta. Jangkrik bos, gas terus.